Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Rugi Besar Karena Saham. Apakah benar? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang pernah saya upload 3 tahun yang lalu. Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu videonya. Dan di akhir video nanti ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Pasar saham merupakan satu instrumen investasi yang cukup beresiko, apalagi dengan ketidaktahuan pelaku pasarnya. Seorang profesional saja sering kita jumpai melakukan kesalahan, apalagi dengan para newbie yang masih polos. Tak peduli sebanyak apapun gelar Anda ataupun segudang ilmu yang dimiliki, di pasar modal hanya terdapat dua pilihan, yaitu profit atau loss. Jika profit, Anda hebat. Jika loss, Anda masih harus belajar. Itu saja. Pada video ini, kita akan belajar tentang beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh newbie. Sebenarnya bukan newbie saja, karena semua pelaku pasar berpotensi melakukan hal yang sama. Setidaknya, pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Poin 1, tidak tahu apa yang dibeli. Berapa banyak dari Anda yang membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi? Melihat postingan di media sosial tentang saham apa yang besok akan naik. Ironisnya, saat Anda ikut membeli, bukannya untung malah buntung. Saham yang diharapkan naik malah turun signifikan. Anda yang hanya ikut-ikutan pada akhirnya menjadi stres karena tidak paham dengan saham tersebut. Tidak membaca laporan keuangan ataupun tidak menganalisa secara teknikal. Ingat, there is no free lunch. Jika Anda mendapatkan rekomendasi secara cuma-cuma, bisa saja nanti Anda akan membayarnya dengan kerugian di market. Setiap pelaku pasar punya biaya belajarnya masing-masing. Yang membedakannya, berapa banyak biaya belajar yang harus Anda tanggung. Jangan sampai terlalu banyak ditagih uang oleh market, dan pada akhirnya Anda pensiun dari saham. Saya selalu menekankan bahwa Anda harus menganalisa sebelum membeli. Tidak peduli apakah dari laporan keuangan jika Anda seorang fundamental, ataupun dari chart jika Anda seorang teknikal. Intinya, Anda harus punya alasan kenapa membeli saham tersebut. Dan punya juga strategi cadangan jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Poin kedua, beli di pucuk. Inilah alasan kenapa seorang fundamental harus mengetahui cara valuasi harga saham. Ini juga yang menjadi alasan kenapa seorang teknikal harus mengetahui analisa teknikal suatu saham. Tidak peduli apapun metode yang Anda gunakan, jangan sampai membeli saham di pucuk. Hal ini sebenarnya disebabkan karena takut ketinggalan kereta. Saat harga saham yang awalnya downtrend, tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan. Apalagi ditambah bumbu-bumbu analis yang mengatakan harga akan terus naik. Alhasil, Anda yang masih polos ini menjadi takut harga akan semakin naik, sehingga memutuskan untuk membeli. Dan, seperti dugaan, benar, harga bukannya terus naik, tapi malah kembali turun. Anda pun merubah status menjadi seorang investor jangka panjang, dan mengumandangkan kalimat, "In fundamental I trust." Benarkah karena fundamentalnya, atau jangan-jangan karena Anda tidak mau rugi saja? Poin ketiga, profit sedikit langsung dijual. Poin ini biasanya dihuni oleh mereka yang pernah mengalami nyangkut cukup panjang, sehingga pada saat sahamnya rebound dan menghasilkan sedikit profit, langsung dijual. Karena pikirnya, nanti bisa beli lagi jika harga turun. Kenyataannya, harga bukan turun tapi terus naik. Jangankan menunggu beli lebih murah, yang ada gigit jari karena ketinggalan kereta. Saham yang tadinya merah dijual saat balik modal. Setelah dijual, malah tambah naik dan tidak turun lagi ke harga saat nyangkut. Alhasil, dana investasi Anda menjadi nganggur dan tidak pernah membeli saham lagi. Apakah Anda pernah merasakan fenomena ini? Poin keempat, saham rugi di hold terus. Ini merupakan kebalikan dari poin sebelumnya, di mana Anda tidak mau mengalami kerugian di saham, sehingga terus memegang saham yang rugi. Jika harga pembelian Anda sudah tepat dan hanya terjadi koreksi wajar, ya tidak masalah. Tapi kenyataannya, banyak mereka yang salah entry di harga yang tidak tepat, namun terus memegang saham tersebut. Alhasil, kerugian yang sebenarnya kecil menjadi lebih besar. Jika Anda memegang saham yang rugi selama 1 tahun, masih cukup wajar.
Tapi, jika saham itu terus rugi selama 5 tahun, masih bisakah Anda mengatakan in fundamental I trust? Banyak yang mencari pembenaran dengan mengambil contoh Lo Keng Hong ataupun Warren Buffett dengan hanya melihat satu saham sebagai contoh. Namun, mereka tidak mengetahui berapa besar persentase saham rugi tersebut terhadap total portofolionya. Bisa saja, penurunan harga di saham A hanya setitik debu dari keuntungan di saham yang lain. Poin kelima, beli saham sekaligus atau all-in. Kasus ini biasanya disebabkan karena pemula yang serakah terhadap suatu saham, ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Mereka cenderung menggunakan keseluruhan dana yang dimiliki agar profit yang dihasilkan menjadi besar. Nyatanya, lebih banyak yang nyangkut dibanding profit. Ditambah lagi, karena sudah tidak mempunyai dana, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika floating loss hanya sekitar 10%, masih tidak menjadi masalah. Namun, apabila sudah di atas 50%, percayalah bahwa tidur malam Anda tidak akan nyenyak. Apalagi jika dana yang diinvestasikan cukup besar, dan Anda tidak siap dengan situasi tersebut. Lebih ironis lagi, jika menggunakan dana margin atau pinjaman. Seketika itu juga, Anda akan merasakan mimpi buruk di dunia persahaman. Ini menjadi alasan kenapa money management sangat penting di pasar modal. Sekalipun punya metode analisa yang baik, tanpa money management, kemungkinan besar Anda akan rugi. Coba saja amati beberapa orang di komunitas yang membeli saham dengan metode all-in. Anda akan menemukan kasus di mana orang yang menghasilkan profit 10 kali, namun langsung bangkrut ketika dihajar loss 1 kali saja. Jadi, sudah tahu kan kenapa all-in sangat tidak disarankan? Poin keenam, fundamentalnya bagus. Saya sering menemukan pemula yang salah menafsirkan arti fundamental suatu saham. Ada yang hanya lihat rasio keuangan, terus bilang fundamentalnya bagus. Ada yang hanya lihat laba rugi, terus bilang layak untuk dibeli. Ada juga yang hanya lihat per PBV, terus bilangnya sahamnya murah. Nyatanya, fundamental tidak semudah itu, Ferguson. Jika Anda mengatakan fundamental, itu artinya Anda sedang melihat hal-hal dasar dari suatu perusahaan. Memang rasio, laba rugi, dan valuasi merupakan komponen dari fundamental. Namun, itu hanya sebagian saja, bukan merupakan keseluruhan. Pernahkah Anda melihat rasio keuangan perusahaan XXXX yang di-delisting beberapa tahun lalu? Saya tidak ingin menyebutkan nama sahamnya, tapi perusahaan itu mempunyai rasio keuangan yang cukup menarik. Bahkan, sempat direkomendasikan oleh ahli persahaman. Jika melihat sekilas, Anda tentu akan mengatakan itu perusahaan yang layak untuk dibeli dan pastinya berfundamental baik. Tapi, bagaimana nasib pemegang sahamnya sekarang? Hanya bisa gigit jari. Ada juga beberapa saham yang dikatakan murah, tapi kenyataannya menjadi murahan. Harga saham yang sudah murah menjadi lebih murah lagi, dan tidak naik-naik sampai sekarang. Ingat, saham yang murah tidak akan ada artinya jika dia tidak kembali naik. Poin ketujuh, hold selamanya. Tujuan kita untuk mencari profit kan, bukan mengkoleksi saham-saham murah, tapi harganya terus turun. Hal ini juga sering terjadi mispersepsi di kalangan pelaku pasar. Khususnya, mereka yang mengatakan diri sebagai seorang investor. Apakah investor itu harus memegang saham sampai selamanya? Memang, ada beberapa saham yang dapat kita perlakukan seperti itu. Tentu selama fundamentalnya baik-baik saja. Tapi nyatanya, lebih banyak saham yang jika Anda pegang dalam jangka panjang, bukannya profit, tapi rugi. Anda tentu bisa mengambil beberapa contoh, saham blue chip yang tidak memberikan keuntungan signifikan dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Bahkan, harga sahamnya di tahun 2020 lebih rendah dibanding 5 tahun sebelumnya. Apakah kondisi seperti ini yang dinamakan investor? Mengkoleksi floating loss di portofolio dalam jangka panjang. Semoga beberapa poin di atas dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pasar modal sangat dinamis. Janganlah kita melakukan kesalahan umum yang sebenarnya dapat dihindari, karena masih banyak kesalahan lain yang lebih berkualitas untuk dipelajari. Jadilah pelaku pasar yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap tahunnya. Tetap semangat ya! Nah, ini merupakan beberapa poin inti dari pembahasan di video tadi, yang mana 7 kesalahan pemula di saham, antara lain 1. Tidak tahu apa yang dibeli. Yang kedua, beli saham di harga pucuk. Ketiga, profit sedikit langsung dijual. Keempat, saham rugi di hold terus, dalam hal ini saham jelek. Kelima, beli saham sekaligus all in.
Keenam, apakah fundamentalnya bagus? Dan yang ketujuh, hold selamanya untuk saham jelek. Pada video ini saya tidak akan mengulangi pembahasan tadi karena sudah sangat jelas. Tapi saat ini saya mau membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu saham seperti apa yang boleh di hold saat harganya turun dan saham seperti apa yang sebaiknya kita cut loss saat harganya turun. Saya akan menggunakan contoh kasus agar kamu lebih mudah memahaminya. Tapi ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Saya tidak pernah mengatakan saham tersebut bagus atau jelek karena kamulah yang harus menentukan secara pribadi. Jadi, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh saja. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu. Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan, karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh. Apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya, hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu? Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah.
Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba. Tapi, perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus. Tapi, perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100
dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan, padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja. Semoga pembahasan di video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin ebook ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Dan info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.